Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Dwi Channel. Hari ini Miss Dwi berada di persawahan Kampung Setut. Miss Dwi di sini nggak sendiri, ada temen. Kenalin. Ya, saya Omi. Kita tadi udah makan-makan ya. Boleh dilihat tempat makannya ke sana. Nah, ya silakan dah. Di sini kita mau ngobrolin apa nih Bu Omi? Kita ngomongin sawah. Kita sesuai dengan yang ada di belakang kita ya, background kita itu sawah. Hari ini kita lagi jalan-jalan ke persawahan. Nah, kita heran nih Miss Dwi, kenapa ya di Indonesia ini kan banyak sawah gitu ya, tapi kok kenapa masih impor gitu? Nah, menurut Miss Dwi gimana tuh tanggapan? Iya ya, padahal kita lihat kita itu negara agraris, banyak sawah di sini. Kita juga lihat tidak hanya di sini aja, di Indonesia tuh banyak sawah. Tadi juga sepanjang jalan pas mau kita ke sini banyak sawah ya, Miss Dwi ya. Banyak beras makanan pokok kita ya kan? Iya, betul. Makanan pokok kita beras, tapi kita ini Indonesia ternyata masih impor beras. Nah, itu. Nah, kenapa ya coba? Itu yang ditanya Bu Ami sama saya. Betul. Ya, di sini kita sharing-sharing Tentunya ya. bukan saya aja kan, masyarakat yang lain juga pasti bertanya-tanya, kenapa kok beras yang segini banyaknya gitu ya, potensi Indonesia ini sawah masih luas begitu, tapi kenapa harus ada impor beras gitu. Ya, di sini kita sharing aja ya, teman-teman semua. Ternyata bahwa kalau kita lihat pengelolaan sumber daya agraris kita ini mungkin yang kurang tepat Bu Ami. Iya. Seharusnya kalau dikelola secara benar, bahwa lumbung pangan kita di Indonesia itu luas banyak ya, tidak hanya dari beras sebenarnya ya, Betul. dari kebutuhan pokok yang lain, tapi terutama kita kan negara agraris pertanian ya. Itu kalau dikelola dengan cara yang benar, yang baik, yaitu yang pastinya menggunakan tata cara yang sesuai. Nah, yang sesuai itu apa? Nah, selama ini kita kan nggak tahu yang sesuai aturannya seperti apa. Ternyata yang sesuai itu adalah dikelola dengan aturan Islam Bu Omi. Gitu ya. Diatur dengan aturan Islam, yaitu bahwa kalau kita lihat hasil pangan kita itu dikelola dengan aturan Islam, jadi dipergunakan juga untuk rakyat, pasti itu akan kita rasakan semuanya. Tapi pada faktanya kalau kita lihat kekayaan alam kita itu kebanyakan kenapa tidak dirasakan oleh rakyat banyak. Nah, dan akhirnya yang kita lihat kenapa kita tiba-tiba impor beras gitu ya. Kalau menurut pandangan Bu Omi bagaimana? Kenapa bisa begitu juga? Kita sharing aja di sini. Ya, berarti tidak jauh beda sama pendapat Miss Dwi tadi ya. Iya. Berarti memang di kondisi kita yang sekarang ini memang belum cocok gitu ya, belum cocok untuk pengelolaan pangan kita, kekayaan alam kita, sehingga yang seharusnya tidak ada impor seperti beras, seperti kita lihat sawah ini bukan cuma di sini lah Miss Dwi, di sana juga banyak sawah ya. Nah, tapi ternyata beras itu harus masuk impor dari luar. Itu berarti memang kondisi saat ini itu yang masih belum belum cocok gitu ya dengan keadaan kita. Iya. Andaikan Dengan pengelolaan swasembada pangan ini. Andaikan pengelolaan dari pejabat setempat yang berwenang dikelola dengan benar-benar, misalnya kekayaan alam yang sudah ada dikelola dan ditutup tuh keran impor yang akan masuk ke Indonesia, ekspor impor dikelola yang benar dengan aturan yang benar, itu kita pasti akan sejahtera gitu. Tapi pada faktanya kenapa pada saat kita panen beras dan sebagainya itu tiba-tiba harga malah anjlok, kalau tiba-tiba kita harus impor dari luar Ya, dan petani merugi sekali ya. Kalau lihat berita-berita tuh kenapa malah beras-beras tuh pakis beras dan sebagainya. Seharusnya kalau kita negara agraris tidak seperti itu Ya. Justru kita tinggal menikmati kekayaan alam kita ya. Ini salah satu baru beras gitu. Dari beras. Bagaimana Belum dengan yang lain? Nah, itu yang kita sedihkan ya. Kita berbicara seperti ini kita sebagai sharing aja ya. Kalau menurut pendapat teman-teman bagaimana? Berarti kalau pendapat kita di sini berarti kembali kepada aturan yang benar dan pengaturan dari aparat setempat bagaimana mengelola sumber daya alam. Contohnya sangat sawah banyak, ini agraris, sangat melimpah.
Itu yang kita sedihkan ya. Padahal kalau kita mau bangkit lagi, ini pas hari kebangkitan nasional, Oh, tepat sekali waktunya ya, momennya. bangkit dari Keterpurukan. lumbung pangan Indonesia adalah beras, dikelola dengan benar, kita akan jadi negara yang makmur, cukup, tidak usah impor-impor lagi. Dan insya Allah rakyat juga akan sangat terjamin ya, dengan Cukup kan ya sebenarnya sangat cukup. untuk Betul. apa namanya berapa juta penduduk Indonesia Iya, dengan apa sawah yang ada. Sebenarnya kan makanan pokok juga nggak hanya beras ya, betul. ada juga yang apa namanya di Jagung, ada yang Jagung. singkong juga kan. Walaupun tidak se apa namanya, tidak sebanyak yang beras ya. tapi udah mencukupi. Sudah. Itu Asal sering-sering pengelolaannya yang benar gitu ya. Kembali lagi ke pengaturan yang benar yang tepat gitu. ya. Itu aja mungkin ya. Ya itu sering-sering kita sedikit, mohon maaf ya jika banyak kekurangan. Ini hanya pemikiran kita ya, sharing-sharing yang biasa. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam sharing-sharing hari ini. Yang penting kita di sini mau apa? Mau happy karena Ya, kita kita lagi sedang jalan-jalan. menikmati alam ya, tadabur alam. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah. Kita undur diri dulu yuk, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, kita lihat sawah lagi.